Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suniarti dengan NIM 11920600079. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah fisiologi hewan dengan judul Refleks pada Tendon Manusia. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Perlu kita ketahui bahwasannya gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut dengan refleks otak. Nah, selanjutnya gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwasannya jaringan saraf terdiri dari 3 komponen yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda, yaitu sel saraf yang dinamakan neuron yang mampu menghantarkan impuls, sel cawan yang merupakan pembungkus kebanyakan akson dari sistem saraf perifer, dan sel penyokong yang merupakan sel yang terdapat di antara neuron dari sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya terdapat 2 macam refleks. Yang pertama ada yang dinamakan refleks sederhana atau refleks dasar yang menyatu tanpa dipelajari. Nah, misalnya refleks bentuk mata bila ada benda yang menuju ke mata. Yang kedua ada yang dinamakan refleks yang dipelajari atau refleks kondiskan yang dihasilkan dengan belajar. Oke, selanjutnya ada tujuan praktikum kali ini, yaitu adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada handphone, benda, kursi, mata, telapak kaki, lutut, dan mulut. Lanjut pada langkah pengerjaannya. Nah, yang pertama ini ada refleks pada pupil. Mata ditutup 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat, dibantu dengan teman untuk melihat reaksi dan bentuk pupil kita. Nah, yang kedua ini adalah refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada saat ini, mata disinari cahaya dari senter dan dibantu teman untuk melihat reaksi pupil kornea dan mata kita. Yang ketiga ada refleks akomodasi pandang. Di sini kita menghadapkan mata pada benda, yakni ballpoint, mendekat dan menjauh, dan dibantu teman untuk melihat reaksi pupil. Yang keempat ada refleks menelan. Pada kegiatan ini kita menelan air ludah dan kemudian minum air biasa lalu menelan kembali ludah, rasakan perbedaannya. Lanjut, kegiatan yang kelima ini adalah refleks telapak tangan. Di sini kita menjatuhkan benda berat dan di sini juga saya menggunakan buah pir. Kemudian lihat reaksi tangan kita ketika benda dijatuhkan. Nah, pada kegiatan yang keenam ini yakni adalah refleks patella. Pada refleks patella, kita duduk di atas kursi dengan kaki menggantung dan tekukan, dan kita lihat bagaimana posisi patella tersebut. Oke, lanjut kepada kegiatan yang ketujuh, yakni adalah refleks telapak kaki. Nah, pada kegiatan ini gelitiki kaki permukaan bagian bawah dan dibantu oleh teman kita dan apa reaksi yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir ini ada refleks bersin loh. Di sini kita bersin dan rasakan reaksi pada bagian kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Oke teman-teman, yuk kita langsung saja kepada hasil dan pembahasan. Nah, pada kegiatan yang pertama, yakni ada refleks pada pupil. Kegiatan ini mata ditutup 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat. Hasil pengamatannya adalah pupil ini menjadi belum besar. Hal ini disebabkan oleh pupil akan melebar atau membesar saat kita berada di tempat gelap untuk menangkap lebih banyak cahaya. Sebaliknya, pupil akan mengecil saat kita berada di tempat yang lebih terang atau saat mata terpapar cahaya terang. Oke, lanjut kepada hasil dan pembahasan yang kedua, yakni mengenai refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada kegiatan ini, mata disinari cahaya dari senter dan dibantu teman untuk melihat reaksi pupil, kornea, dan mata kita. Nah, di sini hasil pengamatannya pupil ini mengecil, kemudian kornea mengedip dan kelopak mata hampir menutup. Di sini
ini dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, maka bisa silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa lensa dan retina mata kita rusak. Dan reaksi mengedip, kornea dan menutup kelopak mata sebagian cara agar cahaya tidak terlalu banyak masuk ke dalam mata. Oke, lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai refleks akomodasi pandang. Kegiatan ini dilakukan dengan menghadapkan mata pada benda, yakni benda yang saya gunakan adalah ballpoint, mendekatkan dan menjauhkan benda tersebut, dan dibantu dengan teman untuk melihat reaksi pupil. Hasil pengamatannya adalah ketika benda didekatkan, pupil ini mengecil, dan ketika benda ini dijauhkan, pupil menjadi membesar. Nah, di sini mengecil dan membesarnya pupil pada saat melihat benda yang jauh dan dekat telah diatur otomatis. Ketika seseorang melihat benda dari jarak dekat dengan refleks konvergensi akomodasi, yaitu berkonvergensi, pupil menjadi konstruksi mengecil untuk memfokuskan pada objek. Di belakang masing-masing pupil terdapat lensa yang memfokuskan cahaya yang datang dari retina. Oke, lanjut kepada hasil pembahasan selanjutnya, yakni adalah refleks menelan. Nah, kegiatan ini adalah kita menelan air ludah dan kemudian minum air biasa, lalu menelan kembali ludah dan rasakan perbedaannya. Hasil pengamatan ini adalah menelan air biasa lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah. Nah, untuk pembahasannya seperti ini teman-teman. Pada saat kita menelan air minum lebih mudah dibandingkan air ludah dikarenakan faktor kekentalan air ludah tersebut sehingga sulit ditelan. Perbedaan tersebut berkenaan dengan produksi saliva secara tidak sadar dan diatur oleh sel saraf autonom, sedangkan menelan air minum lebih mudah karena tidak diatur atau dipengaruhi oleh sistem kerja saraf. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan refleks telapak tangan. Dengan melakukan kegiatan menjatuhkan benda, dan benda di sini saya menggunakan buah pir. Kemudian lihat reaksi tangan ketika benda dijatuhkan. Hasil pengamatan, tangan dengan spontan menangkap benda. Nah, pembahasannya secara sederhana, gerak refleks ini di tubuh ini sebenarnya terjadi apabila ada rangsang atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron tubuh kita. Nah, selanjutnya, stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Kemudian, neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot bahwa hal tersebut harus ditangkap atau dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam kurun waktu yang 1 detik. Untuk hasil dan pembahasan refleks patella, kegiatan ini duduk di atas kursi dengan kaki menggantung dan ditekukkan. Hasil pengamatannya, patella ini mengangkat. Pembahasannya, pada saat kita duduk di atas kursi dan posisi kaki menggantung, maka patellanya mengangkat. Karena normalnya patella terletak di celah dasar femur. Patella ini terikat dengan otot quadriceps melalui tendon dan berfungsi untuk mengangkat pengukit dari kelompok otot ini ketika mengurukkan lutut. Keadaan kaki menggantung, kemudian otot paha dengan berkontraksi yang menyebabkan kaki menendang keluar. Nah, selanjutnya ada refleks telapak kaki. Kegiatan ini yakni gelitiki kaki permukaan bagian bawah dan dibantu oleh teman kita. Dan apa reaksi yang terjadi? Reaksinya adalah kaki menghindar dan jari kaki bergerak. Nah, kenapa sih kaki menghindar dan bergerak saat digelitiki? Jawabannya adalah karena menurut penelitian, telapak kaki menjadi geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya, dan terdapat banyak saraf pada bagian tersebut. Bahkan beberapa saraf memiliki konsentrasi ujung saraf yang sangat dekat dengan permukaan kulit, sehingga akan geli jika disentuh. Nah, yang terakhir ini ada refleks bersin, yakni kegiatannya kita bersin dan rasakan reaksi pada bagian kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil pengamatannya, kelopak mata menjadi menutup, bahu naik, leher turun, dan kepala menunduk ke bawah. Nah, pembahasannya, refleks bersin adalah suatu respon mekanisme pertahanan saluran pernapasan atas, yaitu bentuk refleks yang dikeluarkan tubuh dalam merespon benda-benda asing yang mencoba masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, benda-benda tersebut selanjutnya terdeteksi oleh mukosa di bagian pangkal hidung, sehingga refleks bersin terjadi untuk memompa benda asing tersebut keluar dari hidung.
Oke, kesimpulannya, gerak refleks adalah respon dari sistem saraf terhadap stimulus dan tidak dilakukan dengan perencanaan. Kebanyakan dari gerak refleks adalah sebuah aksi dan bekerja tanpa melibatkan otak dalam memberikan perintah kepada respon terhadap stimulus yang diterima. Kenapa? Karena tubuh kita memerlukan aksi yang sangat cepat untuk menghindari tubuh dari kerusakan yang sangat parah. Dan kecepatan gerak refleks setiap orang itu berbeda-beda. Sekian dan